Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan kita hari ini. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang modul 4 perlindungan anak sesi 1, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, ada nggak Bapak Ibu hubungannya antara pelajaran kita sesi 1 yang lalu dengan hari ini? Ada nggak? Iya, benar sekali. Ada ya Bapak Ibu hubungannya. Lalu apa hubungannya? Nah, jadi hubungan antara sesi 1 dengan sesi 2, perilaku salah, kekerasan terhadap anak, dengan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak itu akan sangat berakibat buruk, sama-sama berakibat buruk terhadap anak. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu perkembangan otak anak dan pertumbuhan anak, yang akhirnya nantinya dia akan berdampak sampai ia dewasa ataupun sampai tua. Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah kedua, yaitu tentang pengertian penelantaran anak. Apa itu pengertian penelantaran anak? Nah, penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Nah, ini yang dikatakan sebagai penelantaran anak. Kemudian ada anak terlantar, Bapak Ibu. Apa itu anak terlantar? Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu tidak dipenuhi untuk anak kita. Akibatnya anak kita jadi terlantar. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Paham semuanya? Alhamdulillah jika paham. Nah, kalau sudah paham, kita masuk pada langkah ketiga, yaitu contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Yang pertama yaitu tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Nah, jadi kalau anak kita ingin tumbuh sehat, cerdas, kita harus memberikan makanan yang sehat dan bergizi juga Bapak Ibu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, jadi asal-asalan saja. Kemudian contoh berikutnya yaitu tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Jadi contohnya itu anak kita asik disuruh bekerja saja. Nah, nggak ada lagi kesempatan mereka untuk bermain. Padahal usia anak itu kan adalah usia untuk bermain. Itu adalah hak anak ya Bapak Ibu, bermain. Kemudian contoh yang selanjutnya itu tidak diizinkan sekolah. Nah, padahal usia anak masih usia sekolah, tapi kita sebagai orang tua tidak mengizinkan ia untuk sekolah. Kemudian contoh berikutnya yaitu tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, ternyata tidak melakukan imunisasi terhadap anak juga merupakan contoh penelantaran. Bapak Ibu semuanya di sini sudah melakukan imunisasi untuk anaknya? Alhamdulillah jika sudah. Nah, berarti Bapak Ibu tidak melakukan penelantaran terhadap anak. Kemudian contoh selanjutnya itu tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukuran tinggi badan anak. Nah, sehingga kita sebagai orang tua tidak mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya yaitu tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Dan selanjutnya tidak mendukung pendidikan anak. Ya Bu, ini anak ingin sekolah tapi tidak didukung. Kemudian contoh berikutnya itu tidak memberikan kasih sayang. Nah, ini merupakan hak bagi anak Bapak Ibu. Ini adalah hak anak mendapatkan kasih sayang. Kemudian contoh berikutnya yaitu
Bapak Ibu aja, jika diberikan perhatian oleh suaminya, oleh istrinya pasti sangat senang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, lanjut jika tidak ada. Kita masuk pada langkah 4 yaitu cara mencegah penelantaran anak. Yang pertama caranya itu memenuhi kebutuhan dasar anak. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Kasih sayang ini juga merupakan cara untuk mencegah penelantaran pada anak. Kemudian yang kedua, cara mencegahnya meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Jadi sesibuk apapun kita sebagai orang tua, kita harus tetap meluangkan waktu kita untuk bersama dengan anak. Kemudian cara mencegah yang selanjutnya itu berbagi tugas dalam mengasuh anak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, mengasuh anak itu bukan hanya kewajiban seorang ibu, tapi juga kewajiban ayah juga. Nah, jadi bekerja sama. Kemudian cara mencegah yang berikutnya itu mendidik anak tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Ini berkaitan dengan hal yang baik dan hal yang buruk ya Bapak Ibu. Kemudian contoh cara mencegah selanjutnya yaitu memperhatikan pergaulan anak. Dengan siapa anak bermain, bagaimana cara pergaulan anak itu juga harus kita awasi. Kemudian contoh selanjutnya itu memperhatikan perkembangan anak. Nah, jadi perkembangan anak itu kan harus sesuai dengan usianya. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan sesuai nggak perkembangan anak kita dengan usianya. Selanjutnya cara mencegahnya yaitu menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Misalnya kita mau bekerja, jika ada tempat untuk menitipkan anak, sebaiknya kita titipkan anak kita kepada kerabat kita. Kemudian selanjutnya yaitu menitipkan anak di tempat penitipan anak. Nah, ini jika ada ya Bapak Ibu, jika tidak ada berarti kita bisa menitipkan anak pada keluarga atau kerabat. Kemudian cara mencegahnya yaitu mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bawa anak ke tempat kerja ini jika tidak ada tempat yang bisa kita titipkan lagi anak kita tadi, bawa saja anak kita ke tempat kerja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu konsultasikan dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga mengkonsultasikan tentang pencegahan penelantaran anak tadi kepada kami sebagai pendamping PKH. Nanti kita cari solusinya bersama. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi dari materi tadi yang sudah saya sampaikan, adakah yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Paham semua Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah jika paham. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua sudah paham, saya rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini. Namun ada pesan saya Bapak Ibu, apa yang kita pelajari hari ini harus kita praktekkan sama anak-anak kita. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, penelantaran kepada anak itu akan mengakibatkan hal buruk kepada anak di masa sekarang, masa yang akan datang, bahkan sampai nanti dia tua. Ya Bapak Ibu, itu perlu diingat. Nah, kemudian saya rasa hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu di rumah Ibu Ketua pada tanggal yang sama untuk membahas tentang pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Saya Bapak Ibu hadir di bawah modulnya, di bawah buku pintarnya. Oke, hanya sekian yang dapat saya
saya sampaikan. Assalamualaikum.